sekarang lihat apa yang terjadi. Nah, lihat ya, saljunya ada yang kecil, ada yang besar. Ya, sudah beragam. Jadi sudah lebih menarik. Jadi tidak sama semua gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Kali ini kita akan membahas coding untuk project hujan salju. Mari kita lihat codingnya. Oke teman-teman, seperti ini rangkaiannya ya. Jadi pertama kali kita lihat di sini teman-teman membuat dulu saljunya ya, gambarnya. Nah ini gambarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya garisnya saya munculkan warnanya, nah seperti ini. Nah gitu ya, karena salju warnanya putih maka saya ganti warnanya menjadi putih. Oke, ini gambarnya sudah ada ya, saya grup. Oke, jadi kalau dimunculkan di sini, nah kita lihat ya, ini saya besarkan. Nah teman-teman lihat ya, ini motif saljunya. Oke, selanjutnya codingnya sebagai berikut. Pertama besarannya ini kita atur ya, misalnya di 50% atau berapa, terserah teman-teman ya. Mungkin ini saya besarkan biar bisa melihat. Yang pertama kita menentukan dahulu letak salju ini ya, spread 1 atau saya sebut di sini saljunya itu kita tempatkan dulu pada posisi. Nah, perhatikan di sini. Nah, ya, nih. Saya tempatkan posisinya di atas. Ya, jadi pertama kali kita tentukan dulu posisinya. Oke, go to XY 160 itu di sini. Nah, ini untuk besaran 200, bentuk saljunya sudah terkena garis atas ya. Nah, karena kita nanti akan membuat sebuah fungsi di sini, perhatikan jika terkena ini nanti, nah ini ya, terkena garis pinggir maka saljunya akan hilang. Maka saat pertama kali buat, kita bikin saljunya jangan terkena garis pinggir karena nanti akan hilang ya. Jadi caranya ini saya kecilkan, tadi saya buat 50%. Nah 50% seperti ini, jadi posisi 160 saljunya tidak kena garis tepi ya. Oke, selanjutnya kemudian karena tadi kita lihat ya, kita perhatikan di sini, saya ulang, kita jalankan. Nah perhatikan ya, saljunya akan keluar dari atas lalu turun ke bawah ya. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya setelah sudah kita menentukan posisinya, ini saya munculkan dulu ya, ini saya simpan. Kemudian kita membuat salju ini diperbanyak ya, di copy. Nah itu kita menggunakan blok ini dia namanya ya, namanya create clone ya. Jadi kita cloning. Ini ada di mana? Ini ada di control ya. Nah di sini. Ini dia ya. Jadi kita buat dia mengcopy dirinya sendiri ya, myself ya. Nah seperti itu. Nah ini akan di-copy terus menerus ya, jadi ini akan di-copy terus menerus ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian jarak untuk waktu mengkopinya di sini saya buat misalnya 0,1 detik
Jadi setiap 0,1 detik maka dia akan di copy seperti itu ya. Nah, jadi lihat seperti ini. Nah, dia muncul lalu berjalan. Oke, selanjutnya di dalam cloning sprite aslinya di sini, ini kita perhatikan yang ini ya. Ini dia tidak bergerak ya. Kita perhatikan. Nah, ini aslinya tidak bergerak ya. Karena ini tidak bergerak, ini mengganggu, maka triknya adalah kita sembunyikan. Maka kita pasang hide, block hide ya. Block hide ada di mana? Ini ada di looks ya. Jadi bisa ambil di sini. Teman-teman bisa ambil di sini ya. Oke, jadi salju originalnya itu kita sembunyikan. Lalu kemudian hasil cloningnya, hasil dari cloningnya. Nah, di sini ya, sebentar, ini urutannya saya betulkan dulu biar teman-teman nanti bisa paham. Oke, nah hasil cloningnya itu pertama saya akan men-setting atau men-setting yaitu set size, yaitu ukuran besar saljunya seberapa. Ya, itu ada di sini, ada di look, ambil set size. Nah, di sini ya, ambil set size, lalu kemudian set size-nya saya bikin beragam, yaitu kita menggunakan pick random. Ya, ada di operator, teman-teman ambil pick random, masukkan di sini, lalu kemudian nilainya kita masukkan. Saya pengen bikin dia besarnya dari 10% sampai 60%. Gitu ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat sekarang di sini tuh 60% segini ya. Kalau sekarang saya jalankan ya, nah ini apa namanya, cloningnya belum sempurna ya, jadi baru di sini dihilangkan lalu dimunculkan lalu ukurannya, tapi belum dimunculkan ya. Kalau dimunculkan di sini kita munculkan hasil cloningnya ya. Sebentar, saya geser dulu. Nah, jadi ini kalau dimunculkan, perhatikan. Nah, lihat ya. Ini dia di sini. Oke, selanjutnya kita taruh di depan juga boleh. Jadi ketika di cloning ini muncul ya, caranya seperti ini. Ntar ini coding yang ini saya tutup dulu ya. Nah, yang ini saya copot dulu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, setelah di cloning lalu dimunculkan ya, perhatikan di sini cloningnya berjalan terus ya, jadi jumlahnya 45 terus. Nah, di scratch ini jumlah cloningnya sampai 300 ya. Kalau lebih dari 300 dia akan berhenti. Oke, sudah kita munculkan. Sekarang salju itu jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah itu adalah seperti ini ya. Jadi dimunculkan, saya jelaskan dulu untuk yang coding yang sederhananya dulu. Nanti ini untuk pengembangannya nanti saya jelaskan. Oke, lalu kita pasang dia ya. Pertama adalah setelah di cloning maka saljunya ini kan jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah itu kita menggunakan di sini motion, yaitu change y ya, change y di sini. Change y ini adalah kita untuk merubah nilai y-nya apakah ke atas atau ke bawah. Karena jatuh turun ke bawah maka nilainya negatif ya. Nah, maka sini saya kasih nilainya 3. Nah, ini sekarang kalau saya klik ya, saya mulai, maka mengcopy. Cuma di sini pergerakan nilai 3-nya tidak terus-menerus, hanya sekali. Nah, untuk bisa jalan terus-menerus maka digunakan block forever. Masukkan ini dalamnya. Block forever ini ada di control ya, teman-teman tarik di sini. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sudah terjadi ya. Jadi di cloning lurus, cuma posisinya masih sama, tetap di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil
Tuh, saljunya turun ke bawah. Cuma posisinya di sini terus sama. Nah, oke, supaya dia menjadi seperti hujan, seperti layaknya hujan yang bergerak dari atas ke bawah dan posisinya mengacak, maka itu diperlukan ini. Nah, kita perlukan go to XY-nya. Taruh di mana? Itu taruh di sini. Ya, setelah dimunculkan, lalu diatur posisi salju pertama kali di atas itu pada posisi X-nya, yaitu kiri kanannya itu minus 240 ada di sebelah kiri sampai di sebelah kanan. Maka yang terjadi sekarang kalau sudah saya tambahkan seperti ini, perhatikan tuh ya, saljunya sudah bertebaran ya, sudah ngacak ada di kiri di kanan ya. Tapi kalau tadi belum ada ininya, maka dia akan satu tempat aja lurus seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi prinsip coding untuk hujan saljunya. Nah, seperti ini. Cuma kemudian kita kembangkan lagi supaya ini lebih menarik. Yaitu saya akan tambahkan di sini adalah ukuran. Nah, ukuran saljunya saya akan tambahkan seperti tadi ya. Akan saya tambahkan ukurannya itu dari 10% sampai 60%. Sekarang lihat apa yang terjadi, kita lihat. Nah, lihat ya, saljunya ada yang kecil, ada yang besar. Ya, sudah beragam. Jadi sudah lebih menarik. Jadi tidak sama semua gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu saya tambahkan di sini setting untuk ghost-nya atau efek transparan. Dia ada di sini ya, set ghost. Di sini kita ambil ini ya, teman-teman bisa ambil di sini set color, lalu colornya kita cari ghost. Nah, di situ ya. Nah, seperti nilainya ya, nilai ini. Nah, ini dia ya, ini nilainya kita buat random juga, kita buat acak. Jadi nanti transparannya bisa tipis banget ya, atau tebal gitu ya. Nah, ini saya buat 10 sampai 80%. Sekarang kita lihat, perhatikan, saya besarkan. Nah, lihat saljunya ada yang tipis, ada yang transparan, ada yang putihnya kuat, ada yang samar-samar ya. Oke, seperti itu. Kembali lagi, sudah kita tambahkan ya, ada ukurannya berbeda, posisinya sudah berbeda, transparannya berbeda. Lalu kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah sebuah fungsi ya, di mana ya kita bikin fungsi itu adalah if then, kita pasang. Jadi jika atau if then ada di mana? Ini ada di kontrol di sini ya teman-teman. Lalu jika apa? Lalu jika saya ambil sini sensing, touching. Nah, jika spread salju ini menyentuh garis tepi, nah ini edge, nah sama nih ya. Ini artinya jika salju ini, spread salju ini menyentuh garis tepi, yaitu di bawah, di atas, di kiri maupun di kanan, maka dia akan dihapus, delete this clone. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ini untuk trik mengakali supaya jumlah cloningnya ya terjaga, tidak sampai lebih dari 300. Karena kalau lebih dari 300 biasanya nanti kan hang ya. Dan juga nggak jalan ya, hanya cloningnya hanya sampai 300. Tapi kalau kita tambahkan fungsi ya sampai dia nyentuh garis tepi dihapus, maka cloningnya dia akan tidak sampai 300 ya. Perhatikan di sini. Nah, ini cloningnya, lihat tuh ya. Jadi 16, 20, 23. Nah, jadi dia sampai berapa nih? Dia hanya 23 aja ya, sekitar 23 sampai 25. Karena apa? Saljunya sampai bawah sini langsung dihapus. Maka cloningnya akan berkurang, lalu di atas dimunculkan lagi. Ya. Tapi kalau tidak, ini saya copot. Perhatikan di sini. Lihat, cloningnya berjalan terus ya,
tuh lihat bertambah 30, 33 terus. Kita lihat saljunya juga di bawah tidak hilang, numpuk. Nah, seperti ini. Nanti kita perhatikan. Jika sampai 300, nah cloning ini akan berhenti karena batasnya sampai 300 ya. Kita perhatikan aja dulu, kita lihat. Oke, makin numpuk ya, memang bagus ya seperti ini. Tapi ini nanti kita gunakannya caranya pakai efek, pakai trik aja, bukan dengan cloning tapi dengan gambar aja ya. Kita perhatikan 28, 29 ya, berhenti ya, lihatin cloningnya 300, dia tidak muncul lagi. Nah ini kalau kita mainnya lama ya, hujan salju ini akan berhenti, nggak menarik. Nah makanya untuk mengatasi supaya hujan saljunya selalu ada, maka saya buatkan fungsi ya, saya buatkan persyaratan. Saya bilang jika spread salju ini menyentuh garis pinggir, baris pinggir itu bisa kiri, bisa kanan, bisa atas, bisa bawah ya. Oke, taruhnya di mana? Kita taruh di sini ya. Maka perhatikan, lihat tuh ya, jadi cloningnya nggak sampai 300, selalu terjaga di 20 paling banyak berapa, 25 ya, jadi di sekitar 2223 seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi, kita kembangkan supaya lebih menarik, yaitu kita tambahkan. Nah ini saya buat paralel ya, berbarengan. Nah jadi kalau saya susunannya kira-kira seperti ini biar teman-teman bisa mudah memahami. Ini saya kecilkan. Nah jadi jika di cloning, perhatikan di sini saya besarkan lagi. Nah, ya, saljunya berputar. Ya, nah ini saya bikin paralel. Jadi dia sambil berjalan ke bawah, tapi juga sambil berputar, gitu ya. Tapi kalau saya taruh di sini, itu bergerak baru berputar, ya, begitu berurutan. Nah, kalau ini enggak, dia jalan ke bawah, tapi juga sambil berputar. Seperti itu ya, kita besarkan, mari kita lihat. Nah lihat saljunya turun ke bawah ya, sambil berputar. Oke, terus sampai bawah karena garis tepi salju hasil cloningannya di delete ya, jadi terjaga jumlah cloningnya nih tidak sampai 300. Di sini cuma hanya sampai 22, 23 seputar itu ya, 22 sampai 25. Oke, kita bisa kembangkan lagi dia. Kalau kemudian apa namanya, kita kasih efek lagi, apa misalnya ya, bisa aja kita kasih suara, misal kalau nyentuh dia akan bunyi sambil menghilang. Nah, itu juga bisa ya. Taruhnya di mana? Taruhnya kita buat di sini ya. Misalnya kita ambil soundnya yang pop aja ya, kita taruh di sini. Perhatikan di sini. Ya, bunyi tek 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 itu adalah bunyi saljunya menghilang ya. Nah di sini. Oke ya. Nah ini untuk misalnya kita menambahkan suaranya ya, tapi rasanya nggak terlalu berisik, nggak menarik ya. Ini kita copot aja. Nah ini saya kasih kembangkannya kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah sudah ini mau saljunya berwarna, boleh kita ambil di look, kita ambil change color ya, change color. Nah ini change color kita taruh di sini, misalnya kita lihat perubahan warnanya berapa, misalnya 5. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan saljunya tidak warna putih ya, tapi ada yang kebiru-biruan ya, biru tipis, ada yang ada hijau gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kita lihat nih, ada yang biru dan hijau ya. Kalau saya besarkan angkanya, efek colornya coba ya di 35, kita lihat.
Ini karena warna putih ya, jadi warnanya kurang begitu muncul. Tapi kalau blendnya kita ganti warna yang lain, maka dia akan muncul ya. Sebentar, gambar saljunya, kostumnya saya coba ganti, garisnya ada warnanya. Misalnya di sini di hijau, kok kuning-kuningan ya. Nah ini ada putihnya di sini. Kita coba ya, kita lihat, stop, start. Perhatikan saljunya ya, saljunya berwarna-warni. Nah seperti itu, dia berkedip-kedip. Berkedip-kedip ini adalah perubahan warna ya, seperti itu. Nah ini perubahan warnanya karena 35. Nah kalau saya bikin 2, jadi tidak terlalu kencang kedip-kedipnya, jadi pelan-pelan perubahan warnanya. Perhatikan di sini itu hijau, biru ya, tidak terlalu cepat perubahan warnanya. Nah seperti ini. Oke, ini aja teman-teman untuk materi kali ini ya, hujan salju. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, dikembangkan lagi menjadi project yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.